Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 BDP 1. Bagaimana kabarnya? Gimana Alhamdulillah nih baik, Bu. kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam baik, Bu. Oke, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pertemuan kelima ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Untuk itu, Fadia selaku ketua kelas dari 11 BDP 1 untuk memandu pembacaan doa kali ini. Silakan Fadia. Baik, terima kasih Bu Anissa. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya kembalikan lagi ke Bu Anissa. Terima kasih Fadia, amin ya robbal alamin. Jadi pertemuan kali ini sebelum Ibu mulai ke materi, Ibu akan mau memberikan informasi dan juga apresiasi juga nih buat kalian yang udah hadir, ada sekitar 15 orang yang udah hadir di pertemuan kelima di Zoom kali ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah siap, udah hadir juga nih di Zoom kali ini. Jadi Ibu tahu kehadiran kalian. Dan informasi lainnya, kalau bisa kalian on cam, silahkan on cam. Namun, jika ada kendala jaringan, nantinya boleh off cam. Namun juga berkabar dulu di fitur chat yang ada di Zoom ini ya. Jadi Ibu tahu nih siapa yang off cam, kendalanya kenapa gitu. Jangan lupa untuk absen juga, karena absen juga akan Ibu rekap yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai akhir kalian di kelas 11 ini. Dan juga mau mengingatkan yang belum mengerjakan tugas makalah, jangan lupa untuk mengirimnya karena Ibu sudah kasih deadline. Yang bagi kalian kemarin hari Jumat Ibu WhatsApp nih satu-satu, udah dikasih deadline hari ini, harus dikumpulkan hari ini karena Ibu akan mau rekap juga, mau kasih ke Bu Neti. Selanjutnya, nanti ada teknisnya juga seperti biasa, Ibu akan memberikan materi, ada sesi tanya jawab juga, dan ada kuis. Ada kuis di sini, dan juga seperti biasa ada volunteer kesimpulan. Jadi bagi kalian nih yang mau untuk mengemukakan jawaban, melakukan volunteer kesimpulan, seperti biasa, Ibu akan memberikan nilai tambahan yang nantinya akan Ibu akumulasikan nilainya di nilai akhir kalian. Jadi, silahkan kalian untuk melakukan menjawab pertanyaan dan volunteer kesimpulan. Selanjutnya, mau apresiasi juga karena anak-anak 11 BDP 1 ini sudah aktif di Google Classroom maupun di WhatsApp Group. Ibu haturkan terima kasih karena kalian sudah aktif. Semoga kalian lebih aktif lagi nih atau dipertahankan kembali keaktifan kalian. Ibu terima kasih ya. Terus untuk nantinya juga ada tugas kelompok. Terima kasih Fadia sudah membuat kelompok. Ada 5 kelompok ya, kalau tidak salah. Nah, nanti di akhir Ibu akan Ibu informasikan tugas kelompoknya seperti apa. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau share screen terlebih dahulu. Izin ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Sama seperti minggu lalu yang kita bahas, namun ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan. Sebentar. Nah. Baik, sudah terlihat ya. Jadi kita akan mempelajari tentang atribut, spesifikasi, dan karakteristik produk retail. Sama seperti minggu lalu, kita sudah mempelajari beberapa materi.
Materi yang kemarin kita pelajari ada definisi atribut produk, unsur atribut produk, manfaat atribut produk, komponen atribut produk, dan karakteristik produk retail. Nah, pembelajaran hari ini Ibu akan mengulik lebih dalam lagi tentang karakteristik produk retail. Untuk itu, Ibu himbau kalian menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya karena sewaktu-waktu untuk mencatat materi yang Ibu sampaikan ya. Selanjutnya, dalam pembelajaran tentunya ada tujuannya nih. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi atribut produk, peserta didik dapat menjelaskan unsur atribut produk, manfaat atribut produk, komponen dan spesifikasi atribut produk, dan tentunya kalian nih di akhir dapat mengidentifikasi atribut produk di supermarket. Seperti minggu lalu kalian sudah mengidentifikasi Indomie, ya kan, yang ada kemasannya apa, mereknya seperti apa. Nah, itu kalian tujuannya itu dapat mengidentifikasi atribut produk. Selanjutnya, di definisi atribut produk. Atribut produk ini kan memegang peranan penting nih dalam dunia pemasaran, karena di atribut produk ini sebagai bahan pertimbangan konsumen untuk membeli produk tersebut. Ada yang masih ingatkah atribut produk itu ada 6? Ada yang masih ingat? Silakan. Ada. Ibu kasih satu contoh, yaitu salah satunya itu ada merek. Selain merek ada apa saja? Ada kemasan, pelabelan, jasa pendukung produk, layanan pelengkap, dan jaminan, Bu. Iya, terima kasih Fadia. Iya, jadi ada 6. Ada merek, ada kemasan, ada pelabelan, ada jasa pendukung produk, layanan pelengkap, dan tentunya jaminan atau garansi. Di pelabelan ada 3 nih, dibagi menjadi 3. Ada yang bisa? Silakan, dibagi menjadi 3. Ibu kasih contoh, satunya ada brand label. Selain brand label, ada lagi? Deskriptif label dan grade label, Bu. Iya, benar. Ada brand label, descriptive label, dan tentunya grade label. Nah, kalau di sini nih, Ibu kasih contoh ada spirulina. Spirulina itu termasuk label apa ya, Raihana? Kenapa, Bu? Yang spirulina. Spirulina, Ibu kasih contoh pelabelan. Nah, spirulina ini tuh termasuk brand label, descriptive label, atau grade label? Namanya itu. Brand label. Oke, benar. Terima kasih Raihana. Iya, jadi spirulina ini adalah brand label. Kalau descriptive label, Aska. Halo Aska. Bu berisik. Oh, ya sudah. Descriptive label, Fadia deh, Fadia. Descriptive label itu seperti apa? Di mute dulu. Unmute. Fadia, unmute. Oh iya, sorry, Bu. Iya, ya nggak apa-apa. Coba kalau descriptive label itu, ya nggak apa-apa. Descriptive label itu seperti apa? Deskriptif label itu yang saya catat ada 4, yaitu ada cara pemakaian, info nilai gizi, layanan nilai konsumen, dan komposisi, Bu. Iya, benar. Jadi descriptive label itu kayak seperti aturan pakai, terus komposisinya, apa namanya, nilai gizi, informasi nilai gizi. Nah, terus kalau grade label itu yang kalau ini di contoh Ibu ada health star rating, itu termasuk grade label, dan logo halal juga termasuk dari grade label. Ini jasa pendukung produk juga dibagi menjadi 3, ada kualitas produk, fitur produk, dan gaya dan desain produk. Layanan pelengkap, jaminan, ada manfaat. Manfaatnya ada 3 yang kita sudah pelajari ya. Ada fitur produk. Fitur produk ini gimana perusahaan itu
menjadi produsen awal yang mengenalkan fitur ke pasar. Contohnya ini kayak OnePlus 6T adalah ponsel Android pertama dengan sensor sidik jari dalam layar. Nah, ini tuh si OnePlus 6T ini tuh jadi kayak apa ya, produsen awal yang mengenalkan fitur ini. Karena kan yang kita tahu sidik jari itu di casing-nya. Nah, si OnePlus 6T ini mengenalkan fitur sidik jari di dalam layar. Kalau kualitas nih, kayak Erigo nih, kalau kalian user Instagram, mungkin isi Instagram stories kalian kalau follow Arif Muhammad, follow siapa lagi ya, ada Enzi. Nah, itu mereka sedang memperkenalkan Erigo di kancah dunia internasional atau clothing brand internasional. Karena udah kita tahu juga kualitasnya Erigo seperti apa. Dan garansi kalau kalian beli handphone ataupun beli tablet, garansinya ada 12 bulan nih kalau yang Samsung. Selanjutnya, spesifikasi. Kemarin kita sudah belajar ada nama produk, nomor SKU, deskripsinya seperti apa, brand atau merek kayak Pepsodent nih. Brandnya Pepsodent, tapi variannya banyak kayak ada Pepsodent Herbal, Fresh, Charcoal, ataupun yang biasa kita punya di rumah masing-masing. Ada warna yang merah, nah itu atau merek dari Pepsodent. Nah, yang warna nih yang apa namanya kita yang cewek-cewek kalau ngeliat lipstick mah warnanya beda, tapi kalau cowok warnanya sama semua kalau dilihat kan. Nah, di sini tuh di rincian lagi nih. Oke Sandi, terima kasih sudah berkabar. Boleh di mute ya Sandi. Nah, di sini warnanya itu kalau yang memudahkan kita nih, dikasih kode. Kalau yang Wardah ini kan ada nama-namanya tersendiri, ada variannya kan. Nah, bahan juga. Selanjutnya, dimensi tanpa kemasan dan dimensi dengan kemasan. Ada biaya juga. Di sini ada manufacturer suggested retail price. Terus negara asal dan kode klasifikasinya seperti apa untuk memudahkan kita juga sebagai konsumen ataupun produsennya. Karakteristik atribut produk retail itu dibagi menjadi 3. Ada wujud, daya tahan, dan penggunaannya. Coba di sini ada yang masih ingatkah wujudnya? Wujud itu dibagi menjadi 2. Saya, Bu. Iya, Jaka. Apa tuh? Wujudnya terbagi menjadi jasa, satunya lagi produk. Iya, satunya lagi itu barang ya. Produk itu Oh iya, barang. barang dan jasa. Nah, wujudnya itu dibagi menjadi 2, yaitu barang sama jasa. Nah, kalau barang ini maksudnya apa sih, Jaka? Barang itu seperti Contohnya kayak apa? Contohnya misalkan minuman, makanan, seperti itu. Iya, Kalau iya. jasa itu seperti misalkan Gojek, tukang Iya. cukur rambut. Benar. Ya, terima kasih Jaka. Ya, jadi kalau barang ini yang kita sering lihat ya, selalu kita lihat kayak makanan, minuman, terus pakaian juga termasuk barang ya anak-anak. Terus kalau jasa sendiri itu kayak layanan, apalagi kita nih yang user Shopee ini yang cewek-cewek ataupun yang cowok, user Tokopedia, pakai layanan antar kan? Nah, layanan antarnya ini nih juga termasuk bagian dari jasa. Selanjutnya ada daya tahan. Daya tahan itu ada barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Kalau barang tidak tahan lama ini barang yang cepat habis. Harus ingat ya, barang tidak tahan lama ini barang yang cepat habis. Barang yang cepat habis ini biasanya terdiri dari barang-barang pokok kayak bahan sembako, makanan itu termasuk. Kalau barang tahan lama, barang yang memiliki jangka waktu yang panjang umurnya gitu. Kayak apa namanya? Elektronik, laptop, handphone juga bisa dikatakan sebagai barang tahan lama. Nah, itu dia. Selanjutnya ada penggunaan. Nah, penggunaan di sini juga dibagi menjadi 2 ya. Dibagi menjadi 2, ada barang industri dan barang konsumsi. Barang industri nih harus nantinya Ibu akan memberikan soal nih kalau ada UTS, tolong diingat. Barang industri ini
biasa juga disebut dengan industrial goods, barang yang dibeli untuk diproses kembali atau untuk kepentingan dalam kegiatan industri. Contohnya kalau Ibu di sini kasih contoh baja. Nah, baja ini kan diproduksi kembali nih nantinya. Selanjutnya barang konsumsi, consumer goods. Consumer goods ini ada barang-barang untuk dikonsumsikan kembali atau maksudnya barang-barang untuk dikonsumsikan atau dipakai sendiri. Nah, di sini ada barang sembako nih di sini. Ada minyak, beras. Nah, di sini pada pertemuan kali ini Ibu akan bahas lebih dalam nih, barang konsumsi ini ada apa saja sih? Nah, ini jenis-jenis barang konsumsi. Yang pertama, ada barang kebutuhan sehari-hari. Barang kebutuhan sehari-hari itu disebut dengan convenience good. Ingat ya, convenience good merupakan barang-barang yang biasanya dibeli oleh konsumen setiap waktu atau rutin. Barang-barang yang ini tuh rutin dibeli oleh konsumen. Ataupun segera, kayak misalkan darurat atau mendesak, yang termasuk dari barang kebutuhan sehari-hari atau convenience good. Nah, di dalam convenience good sendiri juga dibagi menjadi 3. Ada barang pokok, barang dorongan hati sesaat, dan barang darurat ataupun mendesak. Kalau barang pokok ini gampang nih kita ingat, barang pokok ini yang dibeli rutin, dibeli juga apa ya? Sangat dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya kalau barang pokok, staples good, kayak seperti contoh ada minyak, sembako deh intinya, seperti itu. Kalau barang dorongan hati sesaat, kita sudah belajar nih tentang impulse lines kan di materi lalu kita bahas tentang display produknya impulse line. Display produk impulse line itu kan di kasir ya. Kalau di kasir ini, ada yang masih ingat nggak? Area kasir itu termasuk area apa? Kan ada 3 nih areanya. Kalau Hotspot. ini, iya benar, area hotspot. Kalau area hotspot itu apa ya, Fadia? Area hotspot itu area yang paling sering dilewati oleh konsumen, Bu. Iya, benar. Area hotspot yang sering dilalui oleh konsumen. Terus kalau area warm spot ini cenderung jarang. Sering, tapi nggak terlalu banyak kayak area hotspot. Kalau area cold spot ini bisa dikatakan sepi. Nah, si barang dorongan hati sesaat ini, apa sih Bu maksudnya? Barang dorongan hati sesaat ini kita tuh belinya itu nggak pakai perkiraan ataupun kayak tanpa adanya perencanaan. Contohnya kayak di sini kan di kasir ya. Misalkan kalian nih, Jaka misalkan lagi ngantri di Indomaret bawa adeknya masih kecil, terus ke kasir, nunggunya lama, terus ngeliat ada Kinder Joy. Kinder Joy ini kan dilihat anak kecil kan apa excited nih, udah bentuknya lucu, terus dapat mainan. Nah, si Kinder Joy ini kenapa ditaruh di kasir? Karena untuk apa ya? Jadi pelanggan itu tertarik, apalagi lagi nunggu kasir lama, terus lagi lihat-lihat, bawa adik kecil. Nah, jadinya kayak apa ya, si Kinder Joy ini jadi barang dorongan hati atau impulse goods disebutnya. Terus kalau barang darurat dan mendesak di sini itu kayak misalkan lagi hujan, berarti kan kita sedia payung ataupun jas hujan. Selanjutnya ada barang belanjaan. Kalau barang belanjaan di sini disebutnya shopping goods. Shopping goods di sini adalah barang-barang yang karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas harga, dan gaya dalam proses pemilihan. Jadi misalkan kalau di sini itu dibagi menjadi 2, ada homogeneous shopping goods sama heterogeneous shopping goods. Jadi gini nih, kalau homogeneous shopping goods itu barangnya tuh sama. Barangnya sama itu bisa dikatakan Ibu ambil contoh kulkas deh. Kulkas kan barang elektronik nih. Di sini tuh barang-barang homogeneous shopping goods ini barangnya itu dianggap oleh konsumen serupa. Kualitasnya sama, speknya sama, warnanya sama, tetapi beda dari segi harga. Contohnya gimana Bu? Misalkan nih, kita masuk ke area lagi zaman digital banget nih. Kayak kita pakai 2 platform, misalkan Tokopedia sama Shopee. Ini ada ibu-ibu rumah tangga nih, yang suami milih Tokopedia, yang ibu-ibunya nih, yang istrinya milih Shopee. Misalkan dia mau ceritanya mau beli kulkas. Lihat nih kulkasnya misalkan di Shopee LG misalkan ya, LG harganya 2.500.000 atau 2.499.000 rupiah misalkan gitu ya. Terus
Di Tokopedia nih yang bapak-bapak nih nyari nih harganya berapa, ternyata lebih murah 2.300.000 misalkan seperti itu. Maka dari itu apa ya, mereka memutuskan untuk membeli harga yang paling murah, yaitu di Tokopedia, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai barang homogeneous shopping goods. Selanjutnya kalau heterogeneous shopping goods ini bukan dilihat dari harga, melainkan dilihat dari artistik atau biasa nih kita sebut nih yang cewek-cewek nih nyebutnya sekarang estetik. Apalagi di sini Ibu ambil contoh misalkan mebel dari Jepara. Tentunya kita tahu ukiran Jepara ini kan diminati oleh apa ya, banyak dari kalangan manapun pasti suka sama ukiran Jepara ini. Nah, si mebel ini salah satu contoh dari barang heterogeneous shopping good. Jadi dilihat ukirannya, lihat ukirannya dulu, terus kayunya seperti apa, nah baru diputuskan dari harganya. Jadi dilihat dulu dari aspek karakteristiknya gitu, dari barang tersebut. Selanjutnya, ada barang khusus. Nah, barang khusus di sini, barang yang memiliki karakteristik unik dan terpancang dengan merek yang hanya sekelompok orang saja yang akan bersedia untuk melakukan usaha khusus untuk membelinya. Contohnya itu kayak alat-alat kosmetik dengan merek terkenal, gaun mewah ataupun seperti apa namanya, mobil mewah. Nah, itu termasuk dari barang khusus. Nah, di sini yang cewek-cewek nih, Ibu ambil contohnya Chanel. Nggak tahu nih, apa ya, pronounce-nya gimana. Nah, di sini produk ini tuh memperkenalkan alat-alat kosmetiknya nih. Nah, ini termasuk dari barang-barang khusus. Selanjutnya, barang yang tidak dicari. Barang yang tidak dicari itu apa ya contohnya? Maksudnya seperti apa, Bu? Nih, unsold goods. Jadi bisa juga kita pakai istilah unsold goods. Merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen ataupun jika sudah diketahui biasanya belum terpikirkan oleh konsumen untuk membelinya. Ibu ambil contoh dari asuransi. Asuransi kan banyak ya, sudah kita tahu juga nih asuransi itu apa aja gitu. Nah, asuransi itu ada asuransi kecelakaan, ada asuransi pendidikan, ada properti, ada kesehatan juga. Nah, di sini tuh si asuransi ini tuh kan barang yang sudah terkenal ya, barang yang sudah ada gitu. Tapi belum sebagian konsumen nih, sebagian masyarakat belum terpikirkan untuk membeli atau memakai dari jasa tersebut. Nah, makanya Ibu katakan apa namanya, asuransi ini dikatakan sebagai barang unsold goods. Dan selanjutnya itu regularly yang tadi seperti asuransi ya, itu barang yang sebenarnya sudah ada serta diketahui konsumen tetapi tidak terpikirkan. Itu regularly unsold products. Salah satu contohnya itu asuransi. Kalau new unsold products itu seperti contohnya barangnya ini memang benar-benar baru dan sama sekali tidak atau belum pernah diketahui oleh konsumen. Biasanya jenis barang ini merupakan hasil inovasi serta pengembangan produk baru. Ibu ambil contoh di sini Realme. Kalau kalian ingat beberapa bulan lalu sedang gempar nih netizen Indonesia tentunya yang suka sama teknologi, ternyata si Realme ini akan membuat notebook ataupun laptop ya. Ibu kurang jelas tapi dia akan membuat produk baru. Salah satunya itu ini yang Ibu ambil contohnya tuh, laptop ataupun notebook. Nah, disebutnya itu produknya Realme Book. Pas ini launching nih, kalau netizen Twitter nih, lagi apa namanya rame memperbincangkan tentang produk ini karena spek yang ada yang nge-spill ataupun kita spoiler lah, udah ada yang spoiler karena speknya si Realme ini tuh benar-benar bagus katanya karena belum ada resminya. Tentunya kalau kita lihat sekilas ya dari samping ini kan fotonya Ibu berikan dari samping ya. Kalau kita lihat dari samping mirip ya dari produk Apple, MacBook. Nah, mungkin yang sekarang emang laptop itu bezelnya tipis. Nah, ini si Realme ini kalau kita tahu kan HP ya, produk smartphone Android. Nah, ini si Realme ini akan membuat notebook. Nah, bisa juga si Realme produk baru ini bisa dikatakan sebagai new unsold products. Selanjutnya, ini ada tugas kelompok sih. Mungkin nanti saja dibahas
Sekarang Ibu buka sesi tanya jawab. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya lebih dalam lagi terkait jenis-jenis barang konsumsi ataupun materi minggu lalu, silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ibu tunggu. Sambil menunggu apa yang mau bertanya, ini AKM nih anak-anak kelas 11 ya mau ada ujian gitu nggak sih? Kayak kalau di SD kan disebutnya AKM ya, kalau di SMK itu ANBK ya? Apa beda lagi? Ini kayaknya buat itu aja sih Bu, buat dicoba-coba dulu. Kayak kalau di SD kan ada AKM ya, kayak Iya, tapi dilihat di dari SD kelas. juga ikut ujian kayak gini, kelas 5-nya. Iya, kelas 5-nya. Kelas 5, kelas 11, kelas 8 itu lagi AKM atau kalau di sini kalian nyebutnya kan ANBK ya. Oke. Ibu mau tahu ini pemahaman kalian deh, Ibu tanya aja deh ya. Tadi kan ada jenis-jenis barang konsumsi ya. Jenis-jenis barang konsumsi kan salah satunya ada barang darurat dan mendesak. Maksud dari barang darurat dan mendesak itu apa ya, Raihana? Bisa dikasih contoh? Contoh barang apa tadi, Bu? Barang ini darurat dan mendesak. Kalau di sini. Contohnya, Iya. bentar ya, Bu. Iya. Kalau di sini kan contohnya jas hujan ya kalau lagi hujan. Kalau misalkan deh Ibu kasih hint deh, maksudnya kasih contoh. Kalau lagi pandemi gini tuh yang dicari apa? Kalau lagi barang darurat nih, apa? Masker, hand sanitizer. Iya, masker, hand sanitizer, terus ada apa lagi? Minyak? Oh iya, barang-barang apa namanya itu ya? Minyak kayu putih, ya Barang-barang kan? minyak kayu putih, Iya. tolak angin. Iya benar, obat-obatan ya termasuk dari barang darurat dan mendesak. Terima kasih Raihana sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi barang darurat dan mendesak ini bisa dikatakan sebagai barang kalau misalkan di sini Ibu kasih contoh kan lagi musim hujan. Kalau sedang musim hujan seperti ini, konsumen ataupun masyarakat lagi butuh nih sama jas hujan ataupun payung. Dan juga kalau misalkan sedang pandemi nih, kalau pandemi pasti butuh daruratnya itu masker. Jadi masker, terus ada obat-obatan seperti Raihana tadi sudah mengemukakan, ada obat masuk angin, tolak angin, dan sebagainya, atau minyak fresh care. Nah, itu juga termasuk. Kalau sekarang nih banyak juga dibutuhkan itu purifier atau penyaring udara. Itu termasuk dari barang darurat dan mendesak. Kalau barang dorongan hati, Fadia, kalau barang dorongan hati itu seperti apa? Dan bisa dikasih contoh juga? Barang dorongan hati itu barang yang kalau kita beli tuh nggak pakai mikir dulu, Bu. Misalnya kita lagi di kasir, terus lihat coklat atau makan-makan yang harganya murah, itu langsung beli, nggak pakai mikir dulu gitu. Langsung Iya, beli benar. aja. Iya. Kalau menurut kamu
Kalau misalkan selain apa ya, coklat, permen itu, apa namanya, efektif nggak kalau ditaruh di area hotspot, apalagi di area kasir? Efektif banget nggak? Ya, efektif sih Bu, soalnya kasir itu kan termasuk daerah hotspot. Jadi daerah yang paling sering dilalui oleh para konsumen gitu. Iya, benar. Terima kasih ya, Fadia. Sama-sama Sebelum Bu. iya, sebelum itu, eee, seperti informasi yang sudah Ibu berikan pada awal tadi, bahwa hari ini Ibu juga sedang melakukan latihan terbimbing bersama dosen pembimbing Ibu, yaitu Bu Kori Yohana. Selamat pagi Bu Kori, hari ini sudah berkenan hadir pada pertemuan kelima Bu, di 11 BDP 1 Bu. Ya, terima kasih. Tadi Ibu salah jam. Iya Bu, Ibu nggak kita jam apa-apa Bu. 10.30. Jadi nggak Iya, lihat pembukaannya ya. Ya udah iya nggak apa-apa, Bu. lanjut aja. Iya Bu, Lanjut terima aja. kasih ya Bu. Iya. Ya. Ya, kita lanjut saja ya. Tadi kan kita sudah bahas nih, Ibu kasih pertanyaannya barang kebutuhan sehari-hari ada 3, barang pokok, barang dorongan hati, barang darurat, dan mendesak. Nah, sekarang Ibu juga mau kasih tahu nih, kalau shopping goods, ada yang masih bingung nggak? Antara barang shopping goods ini kan dibagi menjadi 2 nih. Ada yang masih bingung kah? Antara barang homogeneous shopping goods dan heterogeneous shopping goods? Jaka masih bingung nggak? Atau sudah paham mengenai shopping goods ini dibagi menjadi 2? Saya masih kurang paham yang heterogeneous itu, Bu. Oh, baik. Ibu sampaikan lagi ya, izin menyampaikan kalau barang heterogeneous shopping goods ini dilihat dari artistik atau karakteristik si barang ini. Ibu ambil contoh misalkan si mebel ya, dari barang mebel, produk mebel. Nah, produk mebel ini bisa kita lihat dari segi ininya. Kita lihat dari segi ukirannya, dari ukiran kayunya seperti apa. Kalau kita tahu ya dari mebel Jepara itu kayunya itu dilihat kuat atau tidak, tahan lama atau tidak, terus pastinya juga tahan rayap. Nah, terus dilihat lagi nih ukirannya. Ukirannya seperti apa? Karena kan ukiran juga ada maknanya ya. Nah, si barang heterogeneous ini salah satunya dilihat dari artistiknya, atau kalau anak zaman sekarang nih, kalau kalian nih kita sebutnya itu estetik ya kan. Nah, ini dilihat dari barang atau ukiran karakteristik si barang itu. Gitu, Jaka. Semoga terjawab. Apakah udah terjawab, Jaka? Sudah, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Jaka. Selanjutnya, barang yang tidak dicari. Barang yang tidak dicari, Ibu jelaskan kembali, barang yang tidak dicari itu ada 2, dibagi menjadi 2. Atau penjelasannya itu merupakan barang-barang yang tidak diketahui oleh konsumen ataupun belum diketahui oleh konsumen. Biasanya belum terpikirkan juga nih oleh konsumen untuk membelinya. Salah satunya ada unsold goods atau barang yang tidak dicari ini dibagi menjadi 2. Menjadi 2 ini ada regularly unsold products dan new unsold products. Kalau regularly unsold products ini ada barang yang salah satu contohnya asuransi. Kenapa asuransi sih? Karena asuransi ini barang yang sebenarnya sudah ada. Karena kita dari masih kecil pun ada asuransi kesehatan kan buat diri kita ataupun asuransi pendidikan. Nah, di sini ini barang yang sebenarnya sudah ada serta diketahui konsumen tetapi tidak terpikirkan, belum terpikirkan. Sebagian masyarakat belum memikirkan untuk membeli atau menggunakan asuransi. Nah, itu jadinya asuransi termasuk dari barang regularly unsold products. Selanjutnya, kalau new unsold products ini barang yang memang benar-benar baru dan tentunya sama sekali belum pernah diketahui oleh konsumen. Nah, kayak jenis barang ini biasanya merupakan hasil inovasi serta pengembangan. Salah satu contohnya itu si Realme ini yang tadi Ibu jelaskan kan. Dia salah satu smartphone Android awalnya yang kita tahu. Ternyata sekarang lagi membuka fitur baru. Fitur barunya itu memperkenalkan produk laptop, yaitu diberi nama Realme Book yang akan coming soon nih. Kemungkinan tahun ini ataupun tahun depan mereka akan memperkenalkan produknya. Selanjutnya,
barang khusus. Kalau barang khusus kayak gaun mewah ya, terus atau mobil mewah itu termasuk dari barang khusus. Oke. Barang kebutuhan sehari-hari sudah. Ada yang mau bertanya? Tadi Ibu udah kasih pertanyaan nih. Sekarang kalau ada yang masih belum paham, silahkan boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Jika belum, ini kemarin kan Ibu kasih atribut produk ya, Indomie. Ada yang mau bahas lagi tentang atribut produk Indomie itu ada apa aja? Di bagian kemasan, kalau Indomie ini nih, yang atas ini, termasuk apa ya kalau atribut produk itu? Si logo Indomie ini. Label, Bu. Apa, Leora? Bisa on cam nggak, Leora? Nggak bisa Bu, kameranya soalnya rada blur. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oke, Leora, Ibu tanya ya, yang Indomie, sorry. Yang Indomie ini termasuk apa ya? Termasuk kalau di maksudnya dari atribut ini termasuk apa? Masuk brand label. Iya, brand label dan termasuk juga merek ya. Selanjutnya kalau logo halal di sini itu termasuk apa ya? Kalau di Grade bagian label. pelabelan. Grand label. Oke. Iya, terima kasih Jaka sama Leora, ada grade label di sini. Selanjutnya nih, ada berat neto atau di sini di kemasannya. Ini tuh termasuk apa ya? Kalau di pelabelan. Description label, Bu. Iya, terima kasih Adan. Iya, ini termasuk dari description atau descriptive label. Informasi nilai gizi, jangan sampai lupa kalau nantinya Ibu berikan soal. Soalnya itu ada contoh informasi nilai gizi. Terus termasuk dari pelabelan apa nih si informasi nilai gizi. Jadi jawabannya itu bagian dari descriptive label. Komposisi juga termasuk dari descriptive label. Selanjutnya, untuk tugas kelompok, Ibu mau memberikan tentang tugas kelompok kemarin, Fadia sudah membuat kelompok ya, Fadia? Iya, sudah. Lana. Oh, siapa tuh? Di mute ya. Nah, jadi tugas kelompok ini ada, silakan pilih 5 produk. Ibu bebaskan kalian untuk memilih produk, boleh apa saja, produk mau barang ataupun jasa, terus dibuat nih analisis dan PowerPoint tentang atribut produk, mulai dari mereknya apa, di breakdown satu-satu tuh produknya. Dari merek, kemasannya, pelabelannya juga menjadi 3 kan, ada brand label, descriptive label, dan grade label. Terus kalau jasa pendukung produk yang kita tahu dari kualitasnya seperti apa, terus layanan pelengkap, dan jaminan atau garansi. Tugas ini dikumpulkan di Google Classroom paling lambat hari Senin depan, tanggal 13 September 2021. Ini Ibu akan berikan contoh pengerjaan dari tugasnya. Sebentar. Oke, ini dia. Apakah sudah terlihat tugasnya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, jadi, Bu. Iya. Jadi yang pertama kalian membuat paper. Papernya ini seperti ini. Untuk cover depannya. Ada tugas kelompok, mata pelajaran penataan produk, atribut produk. Ada logo SMK Negeri 20. Kelompok 1 mau ditulis kelompoknya berapa, ketua kelompoknya kemarin kan sudah dipilih ya, ketua kelompoknya ditulis nama lengkap dan nomor absennya, begitupun juga anggota kelompoknya. Di bawahnya ditulis bisnis jaringan pemasaran, boleh kalian pakai cover Ibu ya, nggak apa-apa. Selanjutnya isinya ini atribut produk. Ibu ambil contoh ini Indomie ya. Si Indomie ini kita breakdown satu-satu atribut produknya apa aja. Yang pertama ada merek.
Merek ini Indomie, mereknya Indomie, terus bisa dikasih penjelasan lainnya. Ibu ambil contoh ini di penjelasannya dari website Indomie. Ada merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood. Dia tuh bagian dari perusahaan Indofood Indonesia. Kemasannya ini bersifat food grade. Kalau kita lihat kemasan Indomie ini salah satu kemasan plastik. Nah, pelabelan. Nah, kita breakdown satu-satu. Brand labelnya apa? Kayak tadi Indomie adalah salah satu brand labelnya. Deskriptifnya dijelasin, ada informasi nilai gizi, ada nomor BPOM, dan sebagainya. Varian rasanya juga jangan sampai lupa. Grade label ini kayak nomor logo halal, terus kayak ada BPOM juga, kalau ada logonya, itu termasuk dari grade labelnya. Terus jasa pendukung produk, kan jasa pendukung produk itu dibagi menjadi 3 ya, ada kualitas, fitur produk, sama gaya dan desain. Kalau kualitas di sini, dilihat dari daya tahannya tuh, si Indomie ini tahan lama, menurut di website Indomie ya. Terus service ability-nya, layanannya, karena di kemasannya ada layanan konsumennya dicantumkan. Selanjutnya ada fitur produknya seperti apa. Nah, kalau si Indomie ini ternyata banyak fitur produknya, maksudnya ada variannya, kayak apa namanya nih, Indominya ada kuliner Nusantara. Kalau kita tahu ada soto Medan, ada mie celor nih, salah satu dari fitur Indomie. Gaya dan desainnya kayak jenis warnanya, kemasannya seperti apa, terus penggunaan tagline Indomie seleraku itu menjadi gaya atau style dari Indomie. Layanan pelengkap kayak segi informasi atau layanan informasinya, terus nomor keluhan, nomor telepon keluhan. Selanjutnya kalau jaminan garansi, Ibu ambil contoh Indomie ini, kan kalau kita bisa pernah menemukan sambalnya itu ada yang kurang ataupun kosong. Nah, ini ternyata bisa kita adukan melalui email ataupun sosial media yang Indomie punya. Nah, Ibu akan berikan contohnya juga di PPT. Cara membuat PPT-nya, tugas kelompok. Ini. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Nih, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu berikan lagi ya arahannya. Jadi pertama tugas kelompok 1, terus ketua kelompoknya siapa ditulis dengan jelas, anggota kelompok sama kelasnya. Di sini 11 BDP 1 ya maksudnya. Terus merek nih dicantumin juga nih, karena ini kan PowerPoint kan poin-poinnya saja ya. Jadi Ibu minta kalian juga jabarkan singkat namun jelas dan tentunya diberikan contoh ataupun fotonya, penunjang dokumentasinya gitu. Terus kemasannya seperti apa dijelasin. Terus kalau pelabelan di sini dibuat seperti ini aja, kayak brand labelnya dibuat dikasih tahu yang mana, descriptive label yang mana, dan grade labelnya itu di bagian mana. Ada di Google, silahkan kalian googling. Kalau jasa pendukung produk, kayak tadi Ibu bilang ada layanan konsumen, di foto aja. Kalau ada di Google, silahkan dipakai. Terus kayak di sini juga, salah satu fiturnya yang tadi Ibu bilang, Indomie punya kuliner Nusantara. Dan layanan pelengkap ini dari segi informasinya seperti apa. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak ketemu nih penjelasan, gambarnya boleh pakai penjelasan, namun singkat ya, jangan terlalu panjang. Termasuk di sini ada jaminan garansi yang tadi Ibu bilang. Kan kita sering menemukan ya kalau Indomie itu bumbunya kurang ataupun packaging-nya rusak. Nah, ternyata kita bisa loh komplain ke Instagram. Nah, di sini ada salah satu konsumen yang berhasil. Sebenarnya awalnya ini kalau Ibu lihat ceritanya itu dia iseng, tapi emang benar sebelumnya dia produknya itu kurang ataupun bumbunya kurang atau hilang satu. Nah, terus dia iseng DM atau direct message ke Instagramnya Indomie, ternyata beneran dikasih satu kardus isi Indomie goreng. Jadi kalian nih jadi dapat apa ya, pengetahuan baru nih. Ternyata kalau kalian nantinya dapat informasi, dapat produk Indomie yang kurang layak, bisa di komplain ataupun melakukan minta garansi nih ke Indomie seperti itu. Sudah jelas Kak? Apa ada yang mau bertanya tentang pengerjaan tugas? Silahkan.
Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, Sandi, silakan. Itu tugasnya harus satu produk doang apa lebih apa gimana, Bu? Oke, terima kasih Sandi sudah bertanya. Ibu ingatkan lagi, untuk tugas kelompok ini, kalian boleh cari 5 produk. Produk itu kan bisa barang ataupun jasa. Terserah Ibu kasih kebebasan kalian, mau misalkan produknya 3, jasanya 2, ataupun jasanya 2 atau berapa, terserah. Barangnya apa saja, terserah Ibu berikan kebebasan. Yang penting atribut produknya dijelaskan, dijabarkan. Kalau perlu diberikan dokumentasinya. Kemudian di tugas ini tuh yang mengumpulkan hanya ketua kelompoknya aja di Google Classroom. Jadi kalian Ibu minta walaupun ini tugas kelompok, kalian juga harus bekerja sama ataupun jangan meninggalkan tanggung jawab kalian. Nantinya juga Ibu akan tanya, misalkan nanti udah dapet nih PowerPoint-nya kelompok siapa, nanti Ibu akan tanya, Ibu akan wawancara nih ketua kelompoknya. Tapi harus jujur juga, jadi ketahuan mana yang sudah mengerjakan, mana yang mengerjakan ataupun yang tidak melakukan gitu. Begitu Sandi, apakah sudah terjawab? Sudah, Bu, terima kasih. Berarti jadinya di 5 itu di mix ya, Bu? Yang misalnya 2 barang, 2 jasa, 3 jasa gitu, Bu ya? Iya, benar. Iya, seperti itu Sandi. Ya. Oh, ya, Bu. Terima kasih Baik, Sandi terima sudah kasih. bertanya. Iya, sama-sama. Oke, tadi Sandi sudah bertanya. Ada lagi yang masih bingung tentang pengerjaan tugas? Boleh, mumpung kita sedang bertemu di Zoom ini. Bu, saya Bu mau bertanya, Bu. Jaka. Oke, Jaka, boleh kalau bisa on cam silakan on cam Jaka. Iya, Bu. Iya, Jaka, Tadi silakan. kan Ibu kan memberitahu tentang tugasnya, ada yang di Word sama ada yang di PPT. Nah, nanti kita mengerjakannya membuat PPT atau kedua-duanya, Bu? Oke. Iya, Ibu jawab ya Jaka. Jadi tugas kelompok Iya, Bu. ini kenapa Ibu bikin tugas kelompok karena kalian nanti akan membuat 2 file. Yang pertama Word itu isinya tentang makalah ataupun dijelaskan lebih dalam. Kalau PowerPoint ini isinya yang singkat namun jelas dan diberikan foto dokumentasinya. Jadi nanti kalian buat 2 ya. Ada makalah di Word sama PowerPoint. Ini jangka waktu pengerjaannya itu seminggu. Untuk pertemuan berikutnya, kalian kumpulkan, Ibu kasih deadline-nya sampai minggu depan. Jadi, Ibu harap kalian mengerjakan dengan baik karena spare waktunya cukup lama, seminggu. Namun kalau misalkan dari kalian ada yang masih bingung nantinya nih setelah Zoom ini ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Boleh di WhatsApp group, boleh di Google Classroom, ataupun personal chat ke Ibu. Gimana Jaka, sudah terjawab? Sudah, Bu. Terima kasih. Sama-sama Jaka. Tadi ada yang mau bertanya lagi tuh. Sama-sama Jaka. Oke, Ucup. Ucup mau bertanya. Oke, tadi ada Leora ya? Leora mau nanya ya? Tadi udah ditanya sama Jaka, Bu. Tadi mau Oke. nanya. Ana. Oke. Tolong di mute ya. Siapa tadi? Ucup. Nah, oke Leora, tadi pertanyaan sama ya kayak Jaka. Jadi sudah terjawab. Adakah Iya, Bu. lagi yang mau bertanya? Pak Dia, ada yang mau ditanyakan tentang tugas kelompok? Nggak ada, Bu. Sudah jelas. Iya, oke. Karena sudah tadi kita bahas ya materi dari awal tentang atribut produk dan sampai kita breakdown tentang apa saja sih barang-barang konsumsi. Sekarang yang tadi udah nyatet nih, tadi Ibu melihat ada beberapa yang sudah nyatet. Boleh kita buat atau ada yang mau jadi volunteer kesimpulan? Silahkan. Nanti Ibu jangan takut salah karena nanti kita sama-sama juga belajar gitu. Boleh yang sudah mencatat ataupun tadi mengingat volunteer kesimpulan, silakan. Ayo. Volunteer kesimpulan.
Oke. Saya boleh, Bu. Iya, Fadia boleh, silakan. Jadi ini kesimpulan tentang jenis-jenis barang konsumsi. Yang pertama ada barang kebutuhan sehari-hari, yaitu convenience good, yaitu barang yang dibeli setiap waktu, kadang-kadang atau dalam waktu segera. Barang convenience good dibagi menjadi 3. Yang pertama ada barang pokok atau staples goods. Yang kedua ada barang dorongan hati sesaat atau impulse goods. Yang ketiga ada barang darurat dan mendesak atau emergency goods. Dan selanjutnya ada barang belanjaan atau shopping goods. Dibagi menjadi 2, ada homogeneous shopping goods, yaitu barang serupa. Yang kedua ada heterogeneous shopping goods, yaitu barang yang dilihat dari karakteristik. Selanjutnya ada barang khusus, yaitu barang yang memiliki karakteristik unik dan terpancang dengan merek yang hanya sekelompok orang yang berusaha untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya ada barang yang tidak dicari atau unsought goods, yaitu barang yang tidak diketahui, jika sudah diketahui belum terpikirkan untuk membeli. Terbagi menjadi 2, yaitu regularly unsought products, yaitu contohnya asuransi yang regularly unsought products merupakan barang yang sudah diketahui namun belum terpikirkan untuk membeli. Yang kedua ada new unsought products, yaitu barang yang belum diketahui atau benar-benar baru, misalnya barang yang baru di launching atau barang dengan inovasi terbaru dari brand tersebut. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih juga Fadia. Dari yang dikemukakan Fadia nih sebagai volunteer kesimpulan sudah cukup baik. Terima kasih ya. Jadi Ibu perkuat lagi nih dari kesimpulannya. Jadi yang pertama ini harus diingat lagi, atribut produk adalah memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pemasaran karena dijadikan sebagai bahan pertimbangan konsumen ketika akan membeli produk. Nah, di jenis-jenis barang konsumsi juga tadi kita mempelajari ada 4. Yang pertama ada barang kebutuhan. Barang kebutuhan ini juga dibagi menjadi 3. Ada barang pokok atau staples goods, biasanya bahan sembako, barang dorongan hati, impulse good yang ada di kasir, di area hotspot, dan selanjutnya barang darurat atau mendesak. Contohnya kayak lagi musim hujan, kita perlu payung dan jas hujan. Selanjutnya ada barang belanjaan atau shopping goods. Di sini dibagi menjadi 2, ada homogeneous shopping goods dan heterogeneous shopping goods. Kalau homogeneous ini barangnya sama, kualitasnya sama, namun dilihat lagi harganya dibedakan dari dua toko. Nah, kalau heterogeneous shopping goods ini barang yang dari segi aspek karakteristik dilihat daripada harganya, kayak mebel Jepara tadi yang Ibu berikan contoh. Selanjutnya yang ketiga itu ada barang khusus, barang yang beberapa orang saja yang membeli barang ini, contohnya kayak mobil mewah dan hal lainnya. Selanjutnya kalau barang yang tidak dicari, itu dibagi juga menjadi 2, ada regularly unsold products, yaitu barang yang sudah ada namun belum terpikirkan untuk membelinya. Contohnya itu asuransi. Kalau new unsold products adalah barang yang memang benar-benar baru dan sama sekali belum pernah diketahui konsumen. Contohnya kayak tadi Ibu kasih contoh Realme Notebook. Sekian untuk kesimpulan hari ini. Ibu juga mau memberikan informasi untuk pertemuan minggu depan. Jangan lupa untuk kirim tugasnya di Google Classroom dan kita akan mengadakan pertemuan ke-6 melalui video pembelajaran yang Ibu akan berikan. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Fadia untuk memandu penutup doa pada pertemuan kali ini? Baik, terima kasih Bu Anissa. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya kembalikan lagi ke Bu Anissa. Iya. Terima kasih Fadia sudah memimpin doa untuk kali ini. Sebelum menutup, boleh kita pada on cam kita mau di screenshot dulu. Yuk on cam. Ibu tunggu.
Ayo yang masih bisa on cam. Sebentar. Oke, yuk. Oke ya, Ibu Pandu. Terima kasih Mardika untuk udah on cam. 1, 2, 3, senyum. Terima kasih. Sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan tentunya kalian memahami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Jangan lupa tugas kelompoknya ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sungainya udah keluar. Assalamualaikum Bu Kori. Udah selesai? Iya Bu, alhamdulillah udah selesai. Ya. Tadi kita Sudah. mulai dari 9.30 Bu. Saya bacanya 10.30, maka tenang-tenang aja. Padahal pagi nggak ada kerjaan tadi. Ya, nggak Ya apa-apa udah, ya nggak Bu. apa-apa. Dari Nggak tengah apa-apa. tadi. Iya Bu. Jadi saya tidak melihat pembukaan, tapi penutupannya udah ya. Kan kita itu kalau dinilai kan bagaimana membuka itu kita harus lihatkan apresiasi yang kemarin, kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini apa saja. Nah, harus kita jelaskan ke siswa kita. Iya, Jadi tujuannya apa sehingga tercapai itu untuk pembukaan. Baru Iya. kegiatan inti, kan dibagi 3 ya, kegiatan Iya. inti. Inti itu yang tadi kamu nerangkan. Iya. Kemudian kalau penutup, kita simpulkan. Mungkin muridnya yang menyimpulkan, kita hanya menguatkan. Iya. Kemudian tugas apa dan sebagainya. Besok pertemuan apa juga dijelaskan gitu ya. Iya. Tugasnya apanya besok bab sekian gitu ya, kita jelaskan sehingga anak didik kita bisa belajar. Itu aja. Intinya tuh kayak gitu sebenarnya. Ya, Iya, bisa Bu. ya. Iya, Bu. Oke. Untuk yang tadi yang kan awal belum ternilai ya, Bu. Saya punya videonya yang dari awal. Apa Ibu mau menilai dari video atau bagaimana, Bu? Iya, boleh kalau ada video. Ini selalu kamu videoin ya Iya, kegiatannya. tadi saya videoin dari awal karena Ibu belum masuk. Tadi saya video, tapi dari awal saya video. Bagus. Videoin masuk ke YouTube enggak? Enggak. Antara YouTube ataupun Google Drive, Bu. Oh iya. Ibu Karena mau kami juga di kampus juga sekarang kayak gitu. Setiap Iya, Bu. ngajar harus ada masukkan ke YouTube, ke screenshot YouTube, Iya, pokoknya dikejar kayak screenshot. gitu ya. Iya, Bu. Bukti bahwa kita memang kuliah, takutnya nggak ada bukti kan, banyak dosen-dosen cuman itu aja, kuliah tapi nggak ada bukti. Baik Anissa, selesai kuliah, ada jam lagi nggak? Untuk Nisa di penataan produk tidak ada, Bu. Cuman ada hari Senin sama hari Jumat. Kalau hari Senin dari jam 8.30 sampai 10.45. Namun kalau hari Jumat dari jam 9.15 sampai 11.45. Itu, Bu. Dikit ya, cuman. Baik. Iya. Salam buat prodinya, kemudian sama Pak Marsal apa tuh? Iya, Bu. Tadi ada beberapa guru pamong kita nitip salam ke Ibu karena beliau semua sedang ada rapat buat PTM, Bu, buat mempersiapkan PTM di awal bulan. Jadi lagi sedang ada itu. Kalian nggak masuk kelas ya? Nggak pernah ke sekolahannya? Kalau ke sekolah, kalau saya kemarin, Bu, hari Jumat ada latihan terbimbing sama Bu Neti selaku guru pamong saya. Kalau yang lain kemungkinan sudah pernah, namun bukan ngajar, Bu. Kayak kita kasih administrasi kita kayak RPP, kayak itu. Seperti itu. Iya, biasanya kayak gitu sih. Iya. Oke, Nisa ya, selamat ya. Iya, Bu, boleh screenshot dulu, Bu, kita foto, Bu. Iya, boleh. Oke. Ada bukti ayo. ya. Iya, senyum ya, Bu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Kori sudah berkenan hadir. Iya, selamat ya, sukses ya. Iya, Ibu Bu. izin live ya.
Iya Bu, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nisa, Kenapa, Bu? Nisa, latar belakangnya aku mau dong, kirim latar belakangnya bagus nih. Oh, ini Bu. Oke, siap Bu Backgroundnya. nanti. Iya, backgroundnya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bu. Ya Allah.